Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Marcelinus Sembulunuha, NIM 1218011. Nah, di channel kali ini saya akan membahas fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Namun, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, silakan teman-teman semua klik tombol like, share, komen, dan yang terpenting subscribe ya teman-teman karena itu semua gratis. Pertama-tama kita akan belajar tentang VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, di channel sebelumnya kita sudah belajar pengertian dari VLOOKUP dan VLOOKUP. Kita juga sudah belajar tentang contoh dari VLOOKUP. Nah, di channel ini kita belajar lagi tentang VLOOKUP dengan contoh yang berbeda. Di sini sudah ada dokumen yang saya siapkan ya teman-teman. Nah, VLOOKUP ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi di sini dialog fungsinya ada dua tabel yang kita pelajari, yang kita gunakan, yaitu tabel utama dan tabel referensi. Tabel utama kita gunakan untuk pencarian. Saya akan mencari kolom atau baris yang ada pada tabel utama dengan menggunakan tabel referensi yang sudah ada. Tabel referensi merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Jadi, teman-teman di sini ini yang menjadi tabel utama. Ini bagian atas ini tabel utama. Dan di bagian bawah ini adalah tabel referensi. Nah, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk mencari baris atau satu kolom, atau bisa juga untuk menemukan nilai dan posisi yang sama dengan baris atau kolom. Fungsi lookup ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi untuk tabel referensi ini, maka rumus atau fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP, teman-teman. Karena tabel referensinya ditulis secara vertikal dari atas ke bawah ya teman-teman. Untuk mencari destinasi wisata dan tarif wisata, maka fungsi yang saya gunakan adalah VLOOKUP, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencari destinasi wisata dari tabel referensi. Nah, kira-kira Lesmini mendapatkan tempat destinasi wisatanya di mana? Nah, langkah pertamanya kita klik sudah salah satu sel dari tabel destinasi wisata. Kita klik yang akan kita cari. Kemudian pilih insert function. Kita pakai cara yang mudah ya teman-teman. Terus kategorinya kita tinggal pilih yang lookup and reference. Nah, di sini banyak sekali fungsi lookup and reference. Kita akan mencari fungsi VLOOKUP ya teman-teman, atau vertical lookup. Nah, kita klik. Jika sudah, kita klik OK. Langkah pertama adalah mencari lookup value. Lookup value ini adalah tabel penentu atau kunci utama yang dihubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Di sini yang menjadi penghubung adalah kolom kode, kolom yang sama antara tabel utama dan tabel referensi. Sekarang kita klik salah satu sel yang ada di kode.
berikutnya adalah tabel area. Nah, di sini kita memblok semua isi dari tabel referensi. Isinya saja yang diblok ya teman-teman. Judulnya jangan diblok. Nah, langkah berikutnya kita akan memasukkan absolute reference pada tabel array, yaitu lambang dolar ya teman-teman. Sekarang kita tekan tombol F4 pada keyboard. Nah, lambang dolarnya sudah muncul teman-teman. Dolar D, dolar 12 dan dolar F, dolar 15 dan dolar 15 teman-teman. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama, yaitu tetap hanya berkisar di antara D12 dan F15 ya teman-teman. Tapi saat tabel referensinya dipindahkan, berpindah tetap tidak berubah tabel array-nya. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan kolom index number. Nah, di sini kolom index number itu maksudnya adalah kira-kira apa yang sedang kita cari. Yang sedang kita cari itu adalah destinasi wisata. Nah, destinasi wisata ini di daftar tabel referensi itu berada pada kolom berapa? Kolom keberapa? Jadi yang dimintanya kolomnya. Kalau vertikal, pasti yang diminta kolom. Nah, destinasi wisata pada tabel referensi ada pada kolom kedua. Pada kolom kedua ya teman-teman. Pada kolom itu, pada kolom pertama itu kode. Dan kolom ketiga tarif wisata. Karena saya mau mencari destinasi wisata, maka kolom destinasi wisata itu pada tabel referensi adalah pada kolom kedua. Jadi di sini kolom index number, perhatikan permintaannya. Number, jadi yang harus ditulis di sini adalah angka 2. Nah, untuk logika range lookup-nya ada 2. Ada 2 pilihan teman-teman yang akan kita tuliskan, yaitu true atau false. Nah, kalau true itu bermanfaat untuk menemukan kecocokan sebagian, sedangkan false untuk menemukan kecocokan persis. Jadi di sini saya akan tuliskan false, teman-teman. Di range lookup-nya saya tulis false ya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar kan? Sekarang tinggal copy paste. Sekarang kita tinggal copy paste saja rumusnya, biar teman-teman tidak capek mengetik atau menulis ulang rumusnya. Nah, sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi, itu salah satu fungsi lookup. Sekarang untuk langkah berikutnya dengan cara yang sama kita akan mencoba untuk mencari tarif wisata. Kolom bagian ujungnya kita mencari tarif wisata ya teman-teman. Dengan cara yang sama seperti di destinasi wisata tadi teman-teman.
kita klik VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya kita klik salah satu sel pada bagian kolom kode. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tabel array-nya kita klik semua, kita blok semua tabel referensinya. Bagian isinya saja teman-teman, judulnya jangan, seperti yang kita buat tadi. Nah, kita blok semua isinya. Kemudian kita masukkan absolute reference dengan cara kita tekan tombol F4 pada keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Gambar dolarnya akan muncul. Untuk kolom index number-nya kita pilih kolom ketiga, karena tarif wisata ada di kolom ketiga pada tabel referensi teman-teman. Nah, untuk range lookup juga saya akan memilih untuk menggunakan false. Nah, kalau sudah kita klik OK teman-teman. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang kita arahkan kursor ke samping, lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini penjelasan tentang fungsi vertical lookup. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi teman semuanya. Selamat belajar. Sekarang kita lanjut belajar lagi ya teman-teman. Nah, mules. Nah, sekarang kita lanjut belajar lagi ya teman-teman. Di sini sudah ada dokumen yang saya siapkan. Nah, kali ini kita akan mencari berapa gaji pokok, tunjangan, transportasi, dan pegawai PT dari pegawai PT Maju Mundur. Kita juga akan mencari berapa persen pajak, total gaji, dan gaji bersih dari pegawai PT Maju Mundur, teman-teman. Untuk mencari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan untuk pajak, kita gunakan fungsi lookup, ya teman-teman. Untuk total gaji, kita gunakan rumus zoom. Untuk gaji bersih kita mencarinya dengan cara total gaji dikurangi buka kurung total gaji dikali pajak tutup kurung, lalu kita klik enter teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja pada latihannya. Kita klik salah satu sel pada kolom gaji pokok. Setelah itu kita klik insert function. Untuk kategorinya kita klik lookup and reference. Lalu kita pilih lookup and reference. Setelah itu sudah. Sekarang kita pilih VLOOKUP. Nah, setelah itu kita klik OK. Untuk lookup value-nya kita klik satu sel dari kolom golongan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tabel array-nya kita klik salah satu, kita blok bagian isinya saja teman-teman pada tabel referensinya.
kita blok bagian isinya saja teman-teman pada tabel referensinya. Judulnya jangan diblok. Nah, kemudian kita masukkan absolute reference dengan cara kita tekan tombol F4 pada keyboard ya teman-teman. Dan akan muncul gambar dolarnya seperti ini teman. Dolar D, dolar 15, dolar G, dan dolar 17. Untuk kolom index numbernya kita blok kita pilih di kolom nomor 2 teman-teman. Karena gaji pokok berada di kolom nomor 2 teman-teman. Untuk rank lookup-nya ada dua pilihan, true dan false. Di sini saya pilih false teman-teman. False. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul hasilnya. Kita arahkan kursor ke samping hingga muncul tanda tambah, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang untuk gaji tunjangannya caranya sama seperti yang di gaji pokok tadi teman-teman. Kita klik salah satu sel pada gaji tunjangan, lalu kita klik insert percent. Kita pilih lookup and reference, lalu kita klik lookup. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk lookup value-nya kita klik salah satu sel pada golongan. Nah, seperti ini teman-teman, muncul pada lookup value. Untuk tabel array-nya kita klik isi dari tabel referensinya. Kita blok isi dari tabel referensinya seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan absolute referensinya dengan cara kita klik F4 pada keyboard hingga muncul gambar dolarnya seperti ini teman-teman. Lambang dolar, lambang dolarnya teman-teman. Sekarang untuk kolom index numbernya. Karena kolom index numbernya kita di kolom ketiga. Terus sekarang kita ketik angka 3. Karena tunjangan ada pada tabel referensi dan di kolom ketiga teman-teman. Nah, untuk range lookup-nya kita pilih true and false. Sekarang di sini saya pilih false. Setelah itu kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sekarang kita arahkan kursor pada samping pada kolom tunjangan. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah muncul dengan sendirinya. Sama juga dengan transportasi teman-teman. Kita klik salah satu sel, lalu kita klik lookup and reference. Kita pilih VLOOKUP. Setelah itu kita klik OK. Untuk lookup value-nya kita klik salah satu sel pada golongan. Nah, muncul seperti ini. Sekarang pada tabel array-nya kita blok semua isi dari tabel referensi.
Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kita memasukkan absolute reference-nya teman-teman. Sekarang kita tekan tombol F4 pada keyboard dan muncul lambang dolarnya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita masuk pada kolom index number. Karena di tabel reference transportasinya berada pada kolom keempat, di sini kita ketik angka 4. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk range lookup-nya, di sini ada dua pilihan. Ada true dan false. Di sini kita pilih false teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita arahkan kursor ke samping hingga muncul angka tanda dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang untuk total gajinya kita isi sama dengan zoom. Lalu kita blok pada baris pertama dari gaji pokok, gaji tunjangan, sama gaji transportasi. Tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya teman-teman. Sekarang kita arahkan kursor pada samping pada kolom gaji, total gaji. Ketika sudah muncul tanda tambah, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan sendirinya sudah diisikan. Sekarang pajak. Untuk pajak, kita gunakan fungsi lookup. Kita klik salah satu sel pada kolom pajak. Lalu kita klik insert function. Kita klik lookup and reference. Di sini kita klik lookup. Setelah itu kita klik OK. Untuk lookup value-nya, kita klik salah satu sel pada kolom golongan. Muncul seperti ini. Untuk tabel array-nya, kita blok tabel reference-nya. Kita blok tabel reference-nya. Kita masukkan absolute reference-nya. Sekarang kita tekan tombol F4 pada keyboard hingga muncul lambang dolar pada tabel array. Sekarang row index number. Pada kolom reference-nya berada pada baris kedua. Dan di sini kita isi angka 2. Seperti ini teman-teman. Untuk range lookup-nya di sini dikasih dua pilihan, yaitu true dan false. Di sini kita isi false. Setelah itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ada hasilnya sekalian persennya. Sekarang kita arahkan kursor ke samping seperti yang tadi teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita pindah kepada kolom terakhir, yaitu gaji bersih. Nah, di sini pada sel pertama sama dengan total gaji dikurangi buka kurung
total gaji dikalikan sama pajak. Total gaji dikalikan sama pajak. Tutup kurung. Setelah itu tekan tombol enter pada keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lakukan seperti halnya pada kolom yang tadi. Kita arahkan kursor ke samping kolom gaji bersih lalu tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekian saja dari saya teman-teman. Semoga di channel saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap stay di rumah. Salam sukses dan terima kasih untuk semuanya.